Pasti kita sering melihat orang yang menunda-nunda. Bisa teman kita, karyawan kita, keluarga kita, atau bahkan diri kita sendiri. Dan memang betul, pasti semua orang itu pernah menunda-nunda. Bahkan ada penelitian yang mengatakan, 1 dari 4 orang itu punya kebiasaan menunda-nunda. Dan rasionya itu lebih tinggi ketika kita membahas para mahasiswa. Yaitu 50% dari para mahasiswa punya kebiasaan menunda-nunda. Dan 80-95% rasio menunda-nundanya itu lumayan sering atau kadang-kadang. Nah, menunda-nunda itu kalau di pikiran kita adalah hal yang biasa aja. Lagi ngerjain sesuatu, scroll TikTok dulu lah. Lihat-lihat Twitter dulu lah. Main Mobile Legends dulu. Dan yang paling goblok, nge-slot dulu. Ya, nggak apa-apa. Kan paling cuma beberapa menit aja. Yang padahal menunda-nunda itu berbahaya. Kenapa? Karena biasanya kita itu menunda ketika kita mengerjakan pekerjaan yang penting. Dan kita, meski kita tahu kita harus mengerjakan pekerjaan yang penting, dan ketika tidak selesai, pastikan akan ada konsekuensinya. Tapi, kita tetap menunda. Ada satu dampak yang disebut collateral damage ketika kita menunda-nunda. Sebut saja Eko. Eko ini, dia sangat intelek. Dia punya pendidikan yang bagus dan sedikit perfeksionis. Dan meski begitu, Eko ini, dia selalu kesusahan untuk berhenti dari menunda-nunda pekerjaan. Karena menunda-nunda, dia sering ngumpulin kerjaannya setelah deadline. Dan lama-kelamaan, ini kan pasti berdampak ya. Berdampak pada reputasinya, berdampak pada proyek kerjaannya, pada rekan kerjanya, dan tentunya terhadap karirnya. Gak mungkin dong kita naikin jabatan dari karyawan yang bahkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, Eko ini, dia sudah capek kejar-kejaran dengan deadline. Dipecat dan ganti-ganti pekerjaan. Nyoba bikin buku, buka usaha, atau bikin channel YouTube tapi gagal. Kenapa? Ya karena menunda-nunda. Dan akhirnya, di usia 47 tahun, Eko meninggal karena kanker. Eko meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan buku yang belum selesai, usaha yang setengah jadi, dan sebuah momen-momen yang hilang. Karena Eko selalu menunda-nunda dan kejar-kejaran dengan deadline, yang padahal seandainya Eko disiplin, setelah kerjaannya selesai, dia bisa ngajak istri dan anak-anaknya jalan-jalan, piknik, atau sekedar makan bareng. Tapi karena Eko menunda-nunda, momen-momen yang harusnya menyenangkan itu tidak pernah terjadi. Oke, lanjut ya. Tadi kan saya bilang bahwa menunda-nunda itu bisa memberikan dampak pada reputasimu. Jelas dong, orang-orang pasti nggak akan mau kerja bareng sama orang yang suka menunda-nunda. Karena kan orang yang menunda-nunda itu tidak bisa dijagain atau tidak bisa diandalkan. Sudah jelas, bahkan nggak perlu dilakukan penelitian. Tapi ada penelitiannya. Di Amerika, ada penelitian yang subjeknya itu 22.000 karyawan. Mereka yang sering menunda-nunda, itu karirnya tidak stabil, dan pendapatannya itu jauh lebih sedikit dari mereka yang tidak menunda-nunda. Dari setiap kenaikan poin orang yang menunda-nunda, itu pendapatannya turun $15.000 per tahun. Kalau dirupiahin berapa tuh? Sekitar 225 juta. Ada juga penelitian lain yang mengatakan bahwa menunda-nunda itu memiliki dampak pada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Menurut penelitian tersebut, orang yang suka menunda-nunda itu memiliki kecenderungan kurangnya kualitas tidur. Terus, mereka juga sedikit atau bahkan nggak pernah melakukan aktivitas yang sehat. Misalnya ya, olahraga dan makan healthy food. Dan juga, mereka itu memiliki beberapa gangguan kesehatan kecil, seperti pinggang yang sering sakit, leher yang pegel, terus pusing, migrain dan sebagainya. Ya jelas dong, dikit-dikit scroll TikTok, duduk atau rebahan terus. Kan itu bikin badan pegel ya. Dan ditambah, mereka memiliki presentase lebih tinggi dalam mengidap stres, depresi, dan anxiety. Ini menurut saya juga masuk akal. Kenapa? Karena ketika kita scroll medsos, kita sering menemukan postingan dari orang lain yang sangat bahagia, sangat kaya raya. Itu memberi kita sebuah tekanan, sehingga kita stres, depresi, dan anxiety. Nah, meski menunda-nunda itu banyak dampak buruknya, kenapa masih banyak orang yang melakukannya?
Biasanya, kita kan mikirnya karena kita ini memang malas atau kurangnya dalam memanajemen waktu. Itu memang benar, tapi nggak sepenuhnya tepat. Memang, ketika kita menunda-nunda, itu kita seperti membuang-buang waktu. Tapi ini bukan penyebab utamanya. Bahkan, jika kita berhasil mengurangi distraksi, belajar manajemen waktu, kita akan tetap menunda-nunda. Karena akar permasalahannya, penyebab utamanya, itu belum kita benerin. Rasa malas itu juga bukan penyebab utamanya. Karena kalau kita memang beneran malas, kita itu nggak akan ada energi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menunda-nunda, contohnya, kita bangun tidur, terus duduk di meja kerja, buka laptop, buka Word, terus bukannya ngerjain, malah scroll TikTok. Jadi kita malah tetap sibuk, tapi dengan hal-hal yang tidak penting. Intinya, orang yang menunda-nunda itu mau melakukan semua hal yang bisa dilakukan, kecuali ngerjain pekerjaannya. Lalu, apa Pak penyebabnya? Nah, kalau kata dosen saya dulu, semua perilaku pasti ada penyebabnya. Kalau menunda-nunda, itu penyebabnya adalah emosi. Lebih tepatnya, emosi negatif. Saya punya teman, dia ini dulu ngekos, dan satu hal yang paling dia tidak suka, itu bersih-bersih kamarnya. Setiap saya ke tempatnya, itu pasti sangat berantakan. Putung rokok di mana-mana, botol minuman keras berserakan. Pokoknya berantakan banget. Nah, ketika kita ada ujian, katakanlah UAS, yang seharusnya dia belajar, dia malah bersih-bersih. Satu kamarnya full, dari ujung ke ujung dibersihin. Yang padahal, dia kan sangat tidak suka bersih-bersih. Lalu, kenapa dia melakukan ini? Bersih-bersih itu membuat dia merasa produktif, tidak malas. Dan karena dia merasa produktif, dia merasa bahwa dia tidak perlu belajar. Dia menghindari belajar. Karena dia sadar dan dia tahu bahwa ketika dia tidak belajar, itu ada perasaan takut, nggak enak, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah, dengan menunda belajar dan mengalihkan pada bersih-bersih, dia menghindar dan lari dari perasaan-perasaan negatif itu. Jadi, dia menunda-nunda dengan bersih-bersih. Itu bukan karena ada kesalahan pada karakternya, atau pada kepribadiannya. Tapi, karena bersih-bersih itu adalah satu-satunya cara untuk dia menghindari stres. Jadi maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, menunda-nunda itu terjadi karena kita buruk dalam memanajemen emosi. Jadi, next time ketika kamu menunda-nunda, kamu bisa coba menyadari dan melihat dari sudut pandang psikologis, apakah dirimu ini sedang stabil atau tidak. Karena ketidakstabilan mental dan emosi itu adalah penyebab utama dalam menunda-nunda. Karena kita menggunakan menunda-nunda sebagai sarana untuk kita menghindari stres dan emosi negatif. Jadi, menunda-nunda itu bukanlah untuk kita menghindari tugas atau pekerjaan, tapi untuk menghindar dari emosi negatif. Terus solusinya gimana, Pak? Solusinya, itu kita seharusnya tidak memberi makan pada kebiasaan kita dalam menunda-nunda. Ketika kita menunda-nunda untuk menghindari perasaan-perasaan negatif, itu kan seperti kita memberi reward atau hadiah pada perilaku kita. Dan ketika sebuah perilaku selalu diberi hadiah, maka kita akan terus mengulangi perilaku tersebut. Dan begitulah, kita akan terus-menerus terjebak dalam lingkaran menunda-nunda. Yang padahal, meski kita memberi reward pada menunda-nunda, tapi pada akhirnya kan kita malah merasa bersalah, malu, atau bahkan menyalahkan diri sendiri ketika kita tidak menyelesaikan tugas yang seharusnya kita selesaikan. Solusinya itu adalah dengan mencari makna atau alasan kenapa kamu harus mengerjakan tugasmu itu. Ketika kita menyadari pentingnya mengerjakan tugas yang memang harus kita kerjakan, itu membantu kita untuk memberikan dorongan atau boosting supaya kita mau menyelesaikan tugas itu. Cara lainnya adalah dengan lebih mengerti diri kita sendiri. Kenapa kita sedang stres, kenapa kita impulsif, kenapa kita sedih, kenapa kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, dan sebagainya. Lalu memaafkan diri kita sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat, sehingga kita merasakan emosi-emosi negatif tadi. Dua-duanya sangat efektif ya. Kalian bisa coba dulu nanti, silahkan komentar dan review apakah caranya work atau tidak. Oke, sebelum saya tutup, kita sebagai manusia itu memang sering melakukan kesalahan. Tapi kita tidak boleh pasrah gitu aja. Kita harus belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama.
sehingga kita bisa mendapatkan dan mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.